Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kami dari kelompok 13 dengan saya Marsyanda Fitriani Hansari dan teman saya Rita Ningsih akan menerangkan dan sama-sama belajar tentang meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf. Jadi, mari kita simak videonya. Let's check it out. Materi yang akan kita pelajari adalah meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf, dan berikut adalah tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak wakaf itu apa sih? Wakaf menurut bahasa adalah menahan, mencegah, dan menghentikan. Hah? Menahan? Menahan untuk apa? Maksud dari menahan yaitu menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan, atau tidak diwariskan. Sedangkan menurut istilah sendiri, wakaf adalah menyerahkan barang atau benda yang sifatnya tahan lama untuk dimanfaatkan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum dan dalil tentang wakaf yaitu jais atau diperbolehkan. Akan tetapi karena begitu pentingnya nilai wakaf, maka hukum wakaf sangat dianjurkan atau sunnah sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Syarat wakaf ada 3, yaitu berlaku untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu, tunai penyerahannya di saat sigat atau akad, dan harus jelas kepada siapa barang tersebut diwakafkan, baik berupa perorangan, kelompok, organisasi, atau badan hukum dan lembaga. Rukun wakaf ada 4, yaitu wakif, mauquf alaih, mauquf bih, dan sikot, sebagai berikut. Ketentuan-ketentuan harta yang dapat diwakafkan yaitu segala benda yang bergerak ataupun tidak, tetapi zatnya dalam keadaan baik dan berfaedah. Harta yang diwakafkan adalah milik pribadi atau sendiri. Harta yang diwakafkan dilakukan atas kehendak sendiri atau kemauan sendiri. Harta wakaf tidak boleh dijual kecuali jika rusak atau tidak bisa diambil manfaatnya. Mengganti dan memindahkan wakaf pada dasarnya diperbolehkan asalkan memenuhi syarat sebagai berikut. Alasannya jelas, rasional, dan membawa manfaat lebih lagi bermanfaat dari sebelumnya. Perubahan wakaf dari ikrar semula diperbolehkan asalkan disetujui oleh ulama dan pemerintah setempat dengan berbagai syarat sebagai berikut. Tidak sesuai lagi dengan tujuan awal wakaf, ada kepentingan dan kemaslahatan umum yang lebih bermanfaat besar. Wakaf dibagi menjadi 2 macam, yaitu wakaf ahli yang ditujukan kepada orang tertentu dan wakaf khairi yang secara tegas diperuntukkan demi kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai wakaf. Pembahasan selanjutnya adalah mengetahui pentingnya wakaf. Apa sih pentingnya wakaf bagi kita? Pentingnya wakaf bagi kita adalah 1. Menjamin keberlangsungan suatu amal usaha umat, misalnya masjid, madrasah, rumah sakit, dan lain-lain. 2. Memperjelas status tempat atau lahan wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat. 3. Umat dapat mengambil manfaat wakaf tanpa mengurangi aset pokok dari wakaf tersebut. 4. Pahala wakaf akan mengalir terus bagi wakif atau orang yang mewakafkan. 5. Memberikan motivasi pada diri untuk mengisi kehidupan secara sungguh-sungguh dan maksimal. 6. Merupakan pelajaran bagi umat Islam untuk mengelola manajemen umat dengan baik, khususnya terhadap sumber-sumber pembiayaan yang harus dikelola secara profesional. 7. Memberikan dorongan bagi umat untuk menjalani hidup dengan sungguh-sungguh dan berusaha sehingga hidupnya tidak menjadi beban hidup orang lain. 8. Memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga sehingga anak keturunannya memiliki kehidupan yang cukup. Akan semakin baik bila ada orang kaya yang bersikap dermawan. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Hikmah wakaf yaitu 1. Ganjaran wakaf akan mengalir terus-menerus selama benda wakaf itu masih berguna atau sedekah jariyah. 2. Generasi baru dapat memanfaatkan peninggalan masa lalu demi kemajuan pembangunan. 3. Dapat mengurangi kemiskinan dan kebodohan umat.
4. Dengan wakaf, benda-benda bersejarah dapat terpelihara dan terhindar dari kerusakan. Perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia. 1. Dasar wakaf di Indonesia. A. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977. B. Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977. C. Peraturan Menang Nomor 1 Tahun 1978. D. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 75 Tahun 1978. E. Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tata cara pelaksanaan wakaf yaitu A. Calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Pejabat ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat. B. Ikrar wakaf yaitu 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. C. Status tanah wakaf dalam keadaan tuntas dan bebas dari ikatan atau sengketa. Kelengkapan administrasi wakaf yaitu A. Sertifikat tanah atau surat pengganti yang sah. B. Surat keterangan kepala desa atau lurah yang dikuatkan camat setempat tentang kepemilikan tanah dan ketuntasannya. C. Adanya izin bupati atau wali kota yang dalam hal ini diwakili Kepala Sabdit Pertahanan. Dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban nazir. A. Hak nazir yaitu menerima penghasilan dari hasil wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Kepala Kandepak Kabupaten atau Kota Madia dan menggunakannya demi kemaslahatan agama atau umum. Ia juga berhak menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan garis yang ditentukan. B. Kewajiban nazir yaitu mengelola dan mengamalkan harta, surat-surat, dan hasil wakaf dengan sebaik-baiknya. Itulah pembahasan mengenai meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf oleh kelompok 13. Ada sedikit quotes nih buat kita semua. Siapakah manusia yang paling berbahagia? Manusia yang berhenti nafasnya namun tidak berhenti pahalanya. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.